Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riul Iza Diana, NIM 004 dari kelas 1A, peserta Tafakuh Fiddin Semester Ganjil Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan materi mengenai ilmu tajwid. Nah, sebelum lanjut, pasti teman-teman sudah pada tahu apa sih ilmu tajwid itu? Benar sekali, ilmu tajwid itu ilmu yang harus dipelajari sebelum kita membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid sendiri merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari mengenai hal-hal yang harus diketahui dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri yang pertama yaitu agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifat huruf tersebut. Yang kedua yaitu agar pembaca dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga keberadaan bacaan ayat Al-Quran sama dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 75 yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan membacanya adalah tanggung jawab kami. Jika kami membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu. Hukum mempelajari ilmu tajwid sendiri, menurut Muhammad Mahmud dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Namun, praktek pengamalannya hukumnya yaitu fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Dilihat dari hukum tersebut, ilmu tajwid dapat diklasifikasikan sebagai ilmu alat yang membantu perbaikan membaca ayat Al-Quran. Sehingga, jika ilmu alat sudah dikuasai, mengharuskan adanya praktek sampai ilmu alat tersebut itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang yang dituju. Nah, untuk bacaan nun mati dan juga tanwin sendiri itu terbagi menjadi 4 macam. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terlebih dalam, maka bacaan hukum nun sukun dan juga tanwin ini ada 5. Untuk yang pertama yaitu bacaan idhar. Idhar ini dibaca jelas atau terang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah yaitu hamzah, ha, kha, ain, hin, maka bacaan tersebut itu akan dibaca idhar yaitu jelas. Contohnya seperti man, amana, jurufin, harin, seperti itu. Jadi dibaca jelas dan juga terang. Nah, untuk bacaan yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu idgham bi ghunna dan juga idgham bila ghunna. Idgham bi ghunna itu dibaca dengan mendengung. Nah, huruf dari idgham bi ghunna sendiri itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf itu tadi, maka harus dibaca mendengung. Contohnya seperti faman ya'mal lahwa wa la'iba. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf itu tadi, maka dalam bacaannya itu harus mendengung. Nah, untuk yang bacaan idgham bila ghunna itu dibacanya tanpa mendengung. Jadi kebalikan dari idgham bi ghunna ya. Idgham bila ghunna itu ada 2 huruf yaitu huruf lam dan juga ro. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf itu tadi, maka harus dibaca tanpa mendengung.
Contohnya seperti yaitu bacaan mil ladunka. Nah, dalam bacaan tersebut itu ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam, maka dibacanya tanpa mendengung. Untuk bacaan yang ketiga yaitu bacaan ikhfa. Ikhfa ini dibaca samar. Nah, dalam bacaan ikhfa terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada ikhfa kubro, ikhfa sugro, dan juga ikhfa wusto. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu huruf ta, dal, to, qaf, kaf, sa, jim, ro, sin, shin, shod, dot, dal, dan qaf, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa kubro sendiri itu ada 3, yaitu tal, ta, dal, dan juga to. Contohnya seperti bacaan min tahtiha. Nah, itu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka harus dibaca ikhfa kubro seperti itu. Untuk ikhfa sugro itu hurufnya ada 2, yaitu qaf dan juga kaf, maka dibacanya harus sama-sama samar seperti angkum. Untuk ikhfa wusto itu hurufnya ada huruf sa, jim, ro, sin, shin, shod, dot, dal, dan juga qaf. Contohnya seperti al-insanu. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka harus dibaca samar. Seperti itu. Untuk bacaan nun sukun dan tanwin yang terakhir yaitu iklab. Iklab ini membalikkan. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca seperti bacaan ba. Nah, biasanya itu dalam Al-Quran ditandai dengan huruf mim kecil. Jadi apabila ada bacaan iklab, maka dibacanya itu harus dibalik. Seperti contohnya sami'am basira. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa praktek membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid yang baik dan benar. Pada prakteknya kali ini kita coba membaca Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaghwaha idim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul adim. Nah, dalam Quran surat Asy-Syams tadi ada beberapa bacaan nun sukun atau tanwin, seperti pada bacaan waqad khaba man dassaha tersebut itu ada bacaan nun sukun bertemu dengan dal, maka dibaca samar karena bacaan ikhfa. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Setelah mempelajari teori, kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.